Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 9 bab 5, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Adapun submaterinya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Mengingatkan, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas kerajaan Islam yang pertama dulu, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di Kabupaten Lok Semawe atau Aceh Utara pada masa sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awalnya pada abad pertengahan tahun ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui bahwa proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai itu terjadi pada masa awal abad ke-7 Masehi. Kawasan Aceh itu kan karena di ujung dia menjadi strategis karena berada di pintu masuk Selat Malaka, menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan para pedagang dari luar negeri, khususnya para pedagang Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pengaruh Islam ini sangat kuat di Aceh dan diwujudkan dalam bentuk munculnya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya suatu nisan kubur yang terbuat dari granit yang berasal dari Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai ialah Sultan Malik Al-Soleh yang meninggal pada bulan Ramadan 696 Hijriah dan diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini kemudian ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai ini mulai mengalami kemunduran dan kemudian berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Moghoyat Shah. Nah, Sultan Ali Moghoyat Shah ini meluaskan wilayah kekuasaan dari kerajaan Aceh sampai ke daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangannya terhadap dua kerajaan tersebut, maka kerajaan Aceh dengan mudah melebarkan kekuasaannya ke Sumatera Timur. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh ini mulai mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh atau Pelabuhan Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis.
Penaklukan demi penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh dan sekitarnya, melainkan juga meluas jauh keluar Aceh. Ini menjadikan kekuasaan kerajaan Aceh membentang dari daerah Deli sampai dengan semenanjung Malaka. Nah, sekarang kita akan membahas kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, di daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah Demak sebelumnya adalah merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan di Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, yaitu pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra dari Prabu Kertabumi, salah seorang raja Majapahit. Setelah Prabu Kertabumi jatuh ke tangan Girindra Wardana dari Kerajaan Keling, maka terjadilah peperangan antara Demak dan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Girindra Wardana dan keturunannya yaitu Prabu Udara. Peperangan ini berlangsung hingga tahun 1518 Masehi. Akibat peperangan ini, Majapahit kemudian mengalami kekalahan dan pusat kekuasaannya bergeser ke Demak. Nah, maka sejak itu Demak kemudian berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Wilayah kekuasaan Demak ini cukup luas, yaitu meliputi daerah sepanjang pantai Pulau Utara, sepanjang pantai utara Pulau Jawa, sedangkan pengaruhnya itu sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Kekuasaan Kerajaan Demak ini berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke daerah Pajang. Dan di sana ia kemudian mendirikan namanya Kerajaan Pajang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura pada masa sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Jadi berbeda dengan Kerajaan Demak yang berada di pesisir. Nah, Kerajaan Pajang ini berada di pedalaman Pulau Jawa. Sultan pertama dari Kerajaan Pajang ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya disahkan oleh Sunan Giri. Maka setelah itu segeralah beliau itu mendapatkan pengakuan dari seluruh adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten saja yang dipimpin oleh Arya Pangiri, yaitu putra Sunan Prawoto. Nah, sekarang kita akan membahas Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakra Kusuma.
Hal ini merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, keuletan, dan kecakapan, serta kuatnya kepribadian Sultan Agung. Ia adalah seorang militer yang ulung, organisator yang berhasil, ahli politik, ahli sastra, ahli filsafat, dan sangat mementingkan urusan agama. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram ini memiliki peran yang penting dalam perjalanan seluruh sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, sehingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita akan membahas Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini. Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin pada masa sekarang. Namun, setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, maka pusat kerajaan kemudian dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Banjar ini semakin berkembang dan bertambah luas. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banualima, serta daerah hulu Sungai Barito. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhirnya adalah Sultan Muhammad Seman. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Nah, sekarang kita akan membahas Kerajaan Goa dan Talo. Pada awalnya, di daerah Goa ini terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. Nah, kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Pisei, Sero, dan Kalili. Kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin dari Goa ini masuk Islam berkat dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Maka sejak saat itu, kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Islamnya Raja Goa maka segera diikuti oleh rakyatnya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Sejak kekalahan Kerajaan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, maka sejak itu pula keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Nah, sekarang kita akan membahas Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu atau di Pulau Ternate.
Selain kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain, yaitu Jayalolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah, sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum, yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Semakin lama, kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate ini semakin kuat. Maka bersamaan dengan itu pula terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate, sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya menjadi runtuh. Nah, sekarang kita akan membahas kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, yaitu di Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore yang pertama adalah Syahadati alias Muhammad Naqol, yang naik takhta sekitar tahun 1081 Masehi. Kerajaan Tidore ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu pada tahun 1789 sampai 1805 Masehi. Beliau merupakan seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801 Masehi, beliau menyerang Ternate, sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Itulah beberapa kerajaan Islam yang telah hadir di Indonesia pada masa lalu. Assalamualaikum.